Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar As-Siddiqi Studio yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah sebagai pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh tambahan nikmat yang lain yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam telah kita sampaikan kepada uswatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi akan datang tamu yang agung kepada kita, yaitu tamu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semua sebagai untuk meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak sekali yang didambakan oleh kita sebagai umat muslim. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan rahmah. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan bulan maghfirah. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan bulan Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran, dan juga bulan dibebaskan dari siksa api neraka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amaliyah yang sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis. Yang pertama adalah pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, selanjutnya setan-setan dibelenggu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Oleh karena itu, bulan Ramadan harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga bisa kita memperoleh ketakwaan di akhir Ramadan. Tidak hanya itu, di bulan Ramadan juga setiap hari manusia dibebaskan dari siksa api neraka. Bulan Ramadan bulan pembebasan diri kita dari api neraka. Inna lillahi fi kulli yaumin
itqa'a minan nar. Sesungguhnya pada setiap hari di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga bulan Syahrud Du'a, bulan di mana Allah mengabulkan segala doa-doa kita yang kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. 3 doa yang Allah tidak akan tolak ketika orang ini berdoa, yaitu diantaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Oleh karena itu, begitu banyak keutamaan yang kita raih ketika kita menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk meraih itu semua kita butuh persiapan. Persiapan yang harus kita siapkan untuk kita bisa meraih berbagai kemanfaatan, berbagai rahmat, berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah kita harus kita persiapkan. Niat kita harus kita luruskan. Ketika kita niat beribadah di bulan Ramadan, kita ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita, niat kita. Segeralah sebelum datang masuk Ramadan kita bertobat, luruskan niat agar Ramadan bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa manfaat pada kita semua dan bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Niat penting, karena niat membedakan segala amal kita. Niat yang satu dengan niat yang lain. Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung niatnya. Oleh karena itu, mari kita luruskan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan yang penting untuk kita siapkan adalah persiapan fikriyah. Artinya persiapan keilmuan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Tentunya ketika kita mengetahui apa saja yang membatalkan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, tentunya ibadah puasa Ramadan kita menjadi lebih maksimal dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amal adalah ketika kita niat yang ikhlas, kemudian ittiba ala Rasul, artinya mengikuti sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan mengetahui segala macam hukum fikih puasa. Oleh karena itu, mari kaum muslimin kita baca kembali fikih-fikih puasa yang menjadi syarat puasa, rukun, yang dibolehkan, yang membatalkan, dan lain sebagainya, agar puasa kita menjadi lebih bermakna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki pengetahuan tentang puasa, tentunya kita bisa lebih optimal. Contoh, kita dalam hadis mengatakan, bersegeralah berbuka dan mengakhiri dalam bersahur. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui ilmunya berbuka, maka kita mensegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Banyak orang yang belum memahami bagaimana cara berbuka Rasulullah SAW. Misalnya dalam hadis mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berbuka dengan kurma. Maka ketika kita ingin puasa kita menjadi lebih baik, lebih optimal, menjadi puasa yang berkualitas, maka kita buka juga, cara buka kita harus mengikuti Rasulullah SAW, diawali dengan makan kurma. Selanjutnya begitu juga dengan sahur. Beda puasa kita dengan puasa yang lain adalah di sahurnya.
karena di sahur itu penuh makanan, penuh berkah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mengakhiri dalam bersahur. Oleh karena itu, ketika kita puasa kita, Ramadan kita menjadi berkualitas, kita harus mengetahui hukum fikih puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang tak kalah penting, persiapan yang harus kita siapkan dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Persiapan yang ketiga yaitu persiapan jasadiah kita. Fisik kita harus prima, fisik kita harus sehat, karena kita menjalankan puasa bukan 1 hari 2 hari, tetapi 1 bulan penuh, dan ini butuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, di bulan puasa kita harus mengatur pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya, agar fisik kita terjaga sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan, ya, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan dengan baik sampai 1 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya persiapan yang terakhir, persiapan maliyah, persiapan harta kita. Di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, beliau bersabda, ketika kita memberi buka orang yang berpuasa, sama pahalanya bagi orang yang memberikan bukaan untuk orang berpuasa, mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, maliyah penting, harta penting untuk disiapkan ketika kita ingin menyongsong bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Banyak lagi, mungkin di bulan biasa kita berinfak, bersedekah sedikit, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan karena pahalanya melimpah ruah bagi orang yang ingin bersedekah, baik bersedekah makanan, bersedekah harta, berzakat, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah persiapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin meraih Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas, yang membawa kita menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.